Bab 1981 Aula Utara Hutan Ungu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Aku tidak perlu duduk lagi. Aku masih bergegas mencari Jie Zun berikutnya. Fang Yu menepuk bahu yang tidak difoto itu lagi dan tersenyum. Aku akan kembali untuk memeriksa pembongkarannya nanti, berharap tidak akan ada masalah. Wu Zhao menghela nafas lega ketika Fang Yu hendak pergi. Kalau begitu aku akan pergi duluan, tak terkalahkan. Fang Yu melambaikan tangannya. Petik 2 titik titik titik. Oke, sampai jumpa lagi. Wu Zhao tersenyum kaku, dan juga mengangkat tangannya dan melambai. Jika belum mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, hanya dengan melihat adegan ini saja, banyak orang yang mengira kedua orang ini adalah sahabat selama bertahun-tahun, bukan musuh yang baru saja bertengkar. Ngomong-ngomong, sebaiknya kamu biarkan saja juga, aku memintamu melakukan ini. Adapun mengapa kamu setuju, kamu dapat menemukan alasannya sesuka hati. Fang Yu berkata pada Wu Zhao lagi. Wu Zhao membeku sesaat, lalu mengangguk. Baginya, adalah hal yang baik untuk bisa menuding Fang Yu. Dia tentu saja tidak akan menolak. Hanya dengan menemukan alasan yang bagus, kemarahan banyak biksu dan kemarahan paviliun Wandao dapat ditransfer ke Fang Yu, dan sekte asal ilahi mereka dapat menyaksikan api dari sisi lain, dua burung dengan satu batu. Kalau begitu selamat tinggal, tak terkalahkan. Fang Yu selesai berbicara, dan berbalik untuk membawa pergi Mu Qingran dan Su Jialu. Berdiri di tempat tanpa izin, senyuman di wajahnya menghilang. Setelah dia benar-benar dikalahkan, Fang Yu, tak terkalahkan, dengan mulut penuh, seperti memegang belati dan terus-menerus menusuknya di titik sakitnya. Perasaan ini terlalu tidak nyaman, terlalu sedih. Fang Yu, Paviliun Wandao. Wu Zhao berdiri di sana, ekspresinya suram, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan sedikit senyuman, tidak peduli apa, jika ada pertunjukan yang bagus, Wandaoge tidak bisa acuh terhadap hal seperti itu. Faktanya, dia ingin Fang Yu mati dan Wandaoge mati. Tidak ada pihak yang dia suka. Oleh karena itu, tidak peduli pihak mana yang jatuh, dia akan bertepuk tangan. Memikirkan hal ini, Wu Zhao merasa jauh lebih nyaman, memegangi kepalanya yang masih sakit, dan berjalan menuju Shen Yuanzong. Pada saat ini, Shen Yuanzong terdiam, dan banyak murid menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Masalah hari ini, siapapun yang berani menyebarkan berita, dewa akan membunuh siapapun. Wu Zhao berkata dengan dingin. Pada saat ini, Fang Yu dan ketiganya sudah terbang menuju wilayah klan Zilin. Kepala, berapa banyak batasan yang akan kita lewati hari ini? Su Jialu bertanya. Tergantung situasinya, kamu bisa berjalan beberapa langkah, kata Fang Yu dengan tenang, semakin banyak semakin baik. Apakah kamu mengenal Jie Zun di ranah klan Zilin? Tanya Su Jialu. Saya telah meminta pria bertopeng untuk mengumpulkan informasi. Dia telah memberitahu saya lokasi penguasa alam klan Zilin. Fang Yu menjawab, kita pergi ke sana sekarang. Di mana itu? Su Jialu bertanya. Aula Utara Zilin. Fang Yu menjawab dengan ringan. Berbeda dengan wilayah lainnya, wilayah suku Zilin tidak luas, dan sedikit lebih kecil dibandingkan wilayah suku Honghe. Namun dibandingkan dengan alam lain, ciri-ciri orang Zilin sangat kentara, dan kulitnya berwarna lavender. Perbatasan Zilin dan Honghe berbatasan, jadi tidak memakan waktu lama untuk melewati perbatasan Honghe. Ketika Fang Yu melakukan perjalanan jauh ke selatan, dan segera tiba di dalam batas klan Zilin. Sepanjang perjalanan, saya bisa melihat hutan luas dengan daun berwarna ungu tumbuh di mana-mana. Su Jialu, yang terbang di sebelahnya, sangat membosankan, terutama setelah ujian sebelumnya tentang pahlawan yang menyelamatkan Amerika Serikat. Dia bahkan lebih tidak tahu malu untuk mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Mu Qingran. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa setelah meninggalkan sekte Shen Yuan, Mu Qingran, yang mengikutinya, tidak banyak meninggalkan Fang Yu, dan matanya penuh panas. Tidak peduli apa, hati Su Jialu sudah mati. Kepala, apakah menurutmu Jie Zun dari klan Zilin lebih baik untuk dihadapi, atau Tian Zun dari klan Honghe yang tidak terkalahkan lebih baik untuk dihadapi? Su Jialu berpikir sejenak dan bertanya. Semuanya mudah untuk ditangani. Fang Yu menjawab dengan lemah, jika para veteran dunia ini memiliki kekuatan surga ke-6 atau ke-7 di alam transendensi, itu tidak ada bedanya bagiku. Sedikit minat. Petik 2 titik titik titik.
Pantas menjadi kepala, Su Jialuo berkata dengan sepenuh hati. Mu Qingran, yang mendengar kata-kata ini di belakangnya, menatap mata Fang Yu dengan lebih panas. Sejak zaman kuno, kecantikan menyukai pahlawan, dan penampilan Fang Yu sulit untuk tidak menarik perhatian lawan jenis. Swiss, mereka bertiga sangat cepat, melintasi sepertiga wilayah klan Zilin, dan segera sampai di aula utara Zilin tempat Jie Zun berada. Ini adalah aula besar yang dibangun di dalam hutan lebat. Dekorasinya sangat sederhana, tidak memiliki kemegahan istana tradisional, namun memiliki nuansa yang dalam dan tenang. Ketika saya sampai di aula utama, saya hanya bisa melihat dua wanita mengenakan pakaian ungu dengan pedang di pinggangnya menjaga di sini. Ini juga informasi yang diketahui Fang Yu. Jie Zun dari alam klan Zilin adalah seorang wanita, yang disebut permaisuri Zilin. Dan dia telah berkultivasi di aula utara hutan ungu pada hari kerja, dan tidak pergi sepanjang tahun. Dibandingkan dengan para tetua dunia di alam lain, nama permaisuri Zilin tidak sekeras Yin dan Yang Agung, Tianzun yang tak terkalahkan, bahkan nama aslinya pun jarang diketahui. Namun, gaya sederhana seperti itu membuat Fang Yu terlihat berbeda. Berhenti, Fang Yu dan ketiganya datang ke gerbang aula utama, dan kedua penjaga wanita itu mengangkat tangan untuk menghalangi jalan. Saya ingin bertemu permaisuri Zilin. Fang Yu berkata dengan lugas. Yang mulia tidak akan melihat satu pun pengunjung. Penjaga wanita di sebelah kanan berkata dengan hampa gelombang www.novelringan.com gelombang itu belum tentu benar, kamu bisa memberitahuku bahwa aku Fang Yu dari Yuhuamen. Fang Yu berkata, dia seharusnya bersedia bertemu denganku. Petik 2. Fang Yu. Ketika kedua penjaga wanita mendengar nama ini, mata mereka memandang Fang Yu tiba-tiba berubah. Jelas, mereka telah mendengar nama Fang Yu. Lagi pula, klan Zilin juga berbatasan dengan perbatasan selatan, tidak jauh terpisah. Saya akan memberitahu Yang Mulia, Anda, tunggu sebentar. Penjaga wanita di sebelah kanan segera berlari ke aula. Setelah menunggu kurang dari 2 menit, penjaga wanita berlari kembali. Ekspresi dia menatap Fang Yu menjadi sangat hormat. Kepala Fang, Yang Mulia mengundang Anda untuk bertemu di aula. Penjaga wanita berkata, Yang Mulia sudah menunggu Anda di dalam, tapi, hanya Anda yang bisa masuk, dua lainnya. Tunggu saja di luar. Fang Yu menoleh dan berkata kepada Su Jialu dan Mu Qingran. Bagus. Mata Su Jialu berbinar. Kesempatan ada di sini lagi. Kesempatan baginya untuk menyendiri dengan Mu Qingran. Tapi ekspresi Mu Qingran agak aneh, melihat Fang Yu berjalan ke aula bersama penjaga wanita, sambil berpikir. Mengikuti penjaga wanita, Fang Yu melewati beberapa meter dan kemudian berbelok ke jalan setapak di hutan. Melihat dia semakin menjauh dari aula utama, dia akhirnya mencapai aula kecil. Kepala Fang, ini adalah ruang meditasi untuk retret yang mulia di hari kerja. Penjaga wanita itu memperkenalkan, saya hanya bisa mengirim Anda ke sini, silakan lanjutkan. Fang Yu mengangguk dan berjalan ke depan. Menaiki tangga, ke atas adalah pintu aula kecil yang tertutup. Fang Yu tidak menyapa, jadi dia mendorong pintu dan masuk. Mencicit, mendorong pintu kayu hingga terbuka, aroma samar mengalir ke arahnya, cahayanya redup, hanya cahaya redup. Fang Yu melihat ke depan dan melihat tempat tidur dan beberapa dekorasi lainnya seperti meja rias. Dikombinasikan dengan cahaya, dan aroma di udara, tidak terlihat seperti tempat untuk mundur dan berlatih. Lebih mirip asrama wanita, namun, tidak ada seorang pun yang terlihat setelah masuk. Di mana permaisuri Zilin, Fang Yu sedikit bingung, dan maju beberapa langkah. Saat ini, suara langkah kaki terdengar dari balik tirai di depan. Sesosok tubuh montok keluar dari balik tirai. Ini adalah seorang wanita, mengenakan gaun lavender panjang, rambut panjangnya tergerai sampai ke pinggang, dan wajahnya berubah menjadi merah tua karena cahaya. Dia berjalan perlahan menuju Fang Yu, wajahnya yang menakjubkan dan tanpa celah perlahan-lahan mendekati Fang Yu. Kecuali kulit lavendernya, inilah kecantikan yang ada di seluruh negeri, tak kalah dengan Mu Qingran di luar. Kamu adalah gadis Zilin, kata Fang Yu. Tetapi sebelum kata-katanya selesai, wanita di depannya tiba-tiba mengangkat tangannya, dan jari telunjuknya yang ramping menutup mulut Fang Yu. Nama asliku Sumeng, kamu bisa memanggilku dengan nama asliku. Tidak masalah jika kamu akrab. Wanita itu berkata, suaranya sangat menarik. Sumeng, ini nama asli permaisuri Zilin. Fang Yu memandang wanita di depannya, menyipitkan mata sedikit, dan berkata,
karena kamu mengundangku masuk, kamu harusnya tahu siapa aku. Tentu saja, harus dikatakan bahwa aku telah mengikutimu sejak lama. Su Meng melangkah maju, mendekat ke telinga Fang Yu, dan berkata. Fang Yu sedikit mengernyit, bertanya-tanya tentang perilaku dekat Su Meng, dan mundur selangkah. Aku dengar kamu sangat rendah hati, tapi sekarang, sepertinya itu tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Fang Yu berkata langsung. Mendengar ini, Su Meng menutup mulutnya dan terkekeh, matanya menunduk menjadi bentuk bulan sabit, dan berkata, saya orang yang sangat rendah hati, tetapi melihat kandidat paling sempurna dalam pikiran saya, di mana saya bisa tetap tenang. Kandidat yang sempurna, apa artinya ini? Fang Yu mengerutkan kening lebih erat, dan berkata, saya di sini untuk meminta bantuan Anda. Yah, beritahu aku. Su Meng mengangguk ringan dan berkata, singkirkan semua paviliun Wandao di wilayah klan Silin. Fang Yu berkata perlahan, tanpa diduga, wajah Su Meng tetap seperti biasa, dan dia mengangguk dan berkata, saya bisa menjanjikan permintaan Anda. Sangat mudah. Fang Yu sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menyetujui permintaan ini dengan mudah, dan dia harus berjuang. Tapi, aku punya satu syarat. Su Meng berkata lagi, ini normal, mari kita bicarakan. Fang Yu tersenyum. Saya tidak ingin selalu memaksa orang lain. Yang terbaik adalah membicarakan berbagai hal dengan cara yang kooperatif. Aku merindukanmu. Su Meng mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan lembut, jadilah ayah dari anakku. Apa? Fang Yu kaget dan mundur beberapa langkah. Mengapa kepala Fang begitu terkejut? Su Meng mengedipkan matanya yang indah, dan berkata, terus terang. Saya ingin membina keturunan untuk mengambil alih wilayah klan Silin. Kenapa kamu mencariku? Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, begitu banyak pria di dunia, kata Fang Yu, masih terkejut. Ada banyak wanita di klan Silin, dan hanya sedikit pria. Tidak ada yang bisa melihatku. Su Meng berkata dengan nada datar, adapun alam lain, hanya alam tingkat yang memenuhi syarat, hormati persatuan, jika tidak maka akan merusak alam klan Silin. Selain Jiezun, ada juga banyak orang kuat. Fang Yu mengangkat alisnya, mereka yang tidak mati, aku bahkan tidak meremehkannya. Su Meng cemberut, bahkan lebih menawan. Dia mendekati Fang Yu lagi, kurang dari 1 kaki jauhnya. Hanya kamu yang menjadi kepala Fang. Aku sangat menyukainya. Aku telah memperhatikanmu sejak kamu pertama kali pamer di perbatasan selatan. Pupil lavender Su Meng menyapu tubuh Fang Yu, tersenyum lembut. Aku tahu cara bertarungmu, tahu gaya tindakanmu, dan tahu betapa kuatnya tubuhmu. Jika kamu bergabung denganku, anak yang lahir akan dapat mengambil posisiku, dan ketika anak itu besar nanti, aku akan turun tahta dan menjadi pendamping taumu dengan damai dan melayanimu di sisimu setiap hari. Fang Yu tidak mundur kali ini. Dia memicingkan mata ke arah Su Meng di depannya, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Pertimbangkan sebentar, apakah kamu benar-benar tidak setuju? Su Meng menggigit bibir merahnya dan berkata dengan sangat menawan. Jangan pikirkan itu, aku tidak setuju. Fang Yu berkata dengan dingin, jika Anda tidak mengikuti persyaratan saya, maka saya hanya dapat menggunakan metode yang saya gunakan sebelumnya. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti, tapi kamu pasti akan berubah pikiran di masa depan. Su Meng meringis pada Fang Yu dan mundur beberapa langkah. Saat ini, ekspresinya telah kembali normal. Kepala Fang, karena kamu tidak ingin meminjam benih dariku, mari kita bicarakan hal lain, kata Su Meng. Ya, Fang Yu mengangguk. Aku bisa membongkar semua paviliun Wandao di dunia ini, tapi Yu Huamen harus membentuk sekutu dengan klan Silinku. Su Meng berkata perlahan, dan aku harus menemukan waktu yang tepat untuk mengumumkan hubungan ini secara terbuka. Tidak masalah, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, Su Meng mengangguk dengan lembut. Sesederhana itu, Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Saya ingin mengajukan beberapa permintaan lagi, tetapi saya khawatir Anda tidak bahagia. Kepala Fang www.novelhal.com Su Meng berkata dengan getir, apa yang harus saya lakukan jika Anda marah? Petik 2. Tidak buruk bagimu untuk memiliki kesadaran seperti ini. Sebenarnya aku bukanlah orang yang suka melakukan sesuatu. Fang Yu tersenyum dan berkata, pada dasarnya, saya tidak tahan. Iya, makanya menurutku kamu cocok menjadi ayah dari anakku. Su Meng berkata, saya suka karakter ini. Petik 2. Petik 2.
Fang Yu terdiam. Saya akan memerintahkan orang-orang di bawah untuk membongkar paviliun Wandao di dunia nyata. Su Meng tersenyum ringan. Kepala Fang bisa duduk di sini sekarang. Saat paviliun Wandao dibongkar, aku akan menemanimu memeriksanya. Dengan itu, Su Meng menepuk papan tempat tidur di belakangnya. Tidak, aku harus pergi ke alam berikutnya dan kembali lagi nanti, kata Fang Yu. Oh baiklah, Su Meng berkata sambil menghela nafas ringan. Fang Yu berbalik dan berjalan keluar dari aula kecil, meninggalkan aula utara hutan ungu. Su Meng berjalan keluar pintu, melihat ke arah keberangkatan Fang Yu, mata lavendernya sedikit berkedip, dan alisnya yang indah sedikit mengernyit. Yang mulia, apakah dia tidak setuju? Sebuah suara wanita terdengar dari samping. Su Meng menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan tegas, saya tidak pernah berpikir dia akan dengan mudah setuju, tetapi masih banyak peluang di masa depan. Saya harus meminjam benihnya. Yang mulia, meskipun Fang Yu adalah kepala dari Sekte Yuhua, itu tidak berarti bahwa dia bisa menjadi tak terkalahkan seperti tuan penguasa saat itu. Anda sangat yakin? Suara wanita itu bertanya-tanya. Saya yakin dia memiliki bakat yang tak terkalahkan. Su Meng berkata, dengan ringan, dan dia telah berjalan di jalan itu, menunjukkan kelimpahan. Bahkan, dia akan lebih mempesona daripada tuan penguasa saat itu. Saya harus meminjam benih orang ini, untuk menghasilkan keturunan yang cukup baik. Fang Yu berjalan keluar dari gerbang aula utara Zilin dan kembali ke Su Jialu dan Mu Qingran. Kepala, kenapa begitu cepat? Su Jialu bertanya dengan heran. Dia sudah bersiap untuk suara keras yang meledak di aula, tetapi dia tidak menyangka bahwa alih-alih suara yang tidak normal, Fang Yu akan kembali dalam beberapa menit. Di saat yang sama, ada aroma samar di tubuhnya. Kepala, pernahkah kamu melihat permaisuri Zilin? Su Jialu mendengus dan bertanya lagi. Yah, itu berjalan dengan baik. Jawab Fang Yu. Apakah permaisuri ini cantik? Su Jialu bertanya. Memikirkan penampilan Su Meng, Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Kamu punya bau, dan aku sangat ingin tahu seperti apa rupa permaisuri rendahan ini. Su Jialu bertanya dengan sepele. Mu Qingran juga memandang Fang Yu, seolah penasaran dengan jawaban ini. Cantik, tapi kulitnya lavender. Fang Yu menjawab dengan jujur. Benarkah, kulit ungu, bukankah lebih unik? Kata Su Jialu dengan mata terbelalak. Kenapa, kamu ingin mengenalnya? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Tidak, aku tahu sendiri, bagaimana aku bisa mengenal kaisar wanita di alam Jiezun. Su Jialu melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, jangan bicara, ayo pergi dulu, ke alam berikutnya, kata Fang Yu. Kepala, kemana kita akan pergi sekarang? Su Jialu bertanya, pergilah ke arah barat laut dan lewati sudut sarang raksasa untuk mencapai alam Dayangmen, kata Fang Yu. Daerah Dayangmen, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang tempat ini. Su Jialu berkata, bagaimanapun, ada sarang besar di antara. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, tujuan kami adalah menemukan Jiezun. Fang Yu berkata, dan Jiezun dari Dayangmen, bernama Kaisar Dayang, juga telah disebutkan oleh Penatua Lun Tian sebelumnya. Ya, Kaisar Dayang. Mu Qingran mengangguk sedikit, dengan ekspresi serius, dan berkata, menurut 100 tahun yang lalu, Kaisar Dayang sudah menjadi setengah bijak dari surga ketujuh di alam pelarian, hanya setengah jalan dari alam suci. Selangkah lagi. Sekarang bahwa 100 tahun telah berlalu. Saya tidak tahu apakah Kaisar Sun telah mengambil setengah langkah itu. Setengah suci 100 tahun yang lalu. Su Jialu bereaksi keras dan berkata dengan takjub, jika dia benar-benar telah disucikan, bukankah kita? Petik 2. Disucikan, itu akan lebih baik lagi. Setelah datang ke Datian Chensing, saya belum pernah benar-benar melihat seorang biksu dengan basis kultivasi di atas negeri dongeng, kata Fang Yu. Tapi orang suci, Su Jialu masih memiliki keterkejutan di matanya. Dalam kesadarannya, status orang suci tidak dapat dicapai. Bahkan kultivator surga ketujuh di alam pelarian, sebelum setengah langkah itu, status orang suci sangat berbeda. Di wilayah Datian Chensing manapun, gelar orang suci melambangkan kekuatan tempur terkuat dan status tertinggi. Ada semut di bawah orang suci. Hanya kekuatan dari alam suci yang sama yang memiliki kualifikasi untuk belajar satu sama lain. Adapun para beku lainnya, mereka hanya bisa berlutut di depan orang suci.
Untuk kekuatan sebesar itu, 100 tahun bukanlah waktu yang lama. Mu Qingran melirik ke arah Su Jialu dan berkata, kurangnya keberuntungan, dan waktu belum tiba. Dia mungkin berada di surga pelarian ketujuh. Itu belum tentu disucikan. Terlepas dari apakah Kaisar Matahari disucikan atau tidak, kita harus lulus. Fang Yu berkata, ayo pergi. Setelah berbicara, Fang Yu terbang menuju barat laut. Mu Qingran segera mengikuti. Su Jialu mengertakkan gigi dan mengikuti. Berteriak, ketiganya dengan cepat menjauh dari aula utara hutan ungu. Saat ini, di aula. Entah kapan, Permaisuri Zilin sudah duduk di singgasana di aula. Yang mulia, target Fang Yu selanjutnya sepertinya adalah Dayang Men. Suara perempuan terdengar di aula. Ya, Su Meng mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. Menurut rumor yang beredar, Kaisar Dayang berhasil melangkah ke alam suci 20 tahun yang lalu. Fang Yu pergi kali ini, kemungkinan besar akan ada konflik dengannya. Suara perempuan itu berkata lagi. Oke, di wajah cantik Su Meng, senyuman semakin terlihat jelas. Jika dia bisa mengalahkan orang suci itu, maka itu membuktikan bahwa aku tidak melihat orang yang salah. Setelah itu, aku akan tetap meminjam benih. Memanggil. Setelah Fang Yu menggunakan jimat ajaib, kecepatannya menjadi lebih cepat dan ganas, meninggalkan ranah klan Zilin dengan kecepatan tercepat, melintasi bagian dari ranah sarang raksasa, dan memasuki ranah Dayang Men. Dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, wilayah Dayang Men lebih luas. Fang Yu memegang peta di tangannya, dari pria bertopeng. Peta ini pada dasarnya memulihkan situasi di alam Dayang Men. Dan titik yang ditandai adalah pusat kekuasaan Dayang Men, Istana Kaisar Dayang. Kaisar Dayang seharusnya berada di dalam istana kekaisaran ini. Desir, dalam perjalanan menuju Istana Dayang, suasana hati Fang Yu masih bagus. Ia berharap Kaisar Dayang adalah biksu sejati di negeri dongeng yang juga dikenal sebagai orang suci. Kalau tidak, dia malah akan kecewa. Ini bukan waktu yang lama untuk datang ke Datian Chensing, tapi ada banyak yang kuat. Sungguh iblis bayangan besar, semi bijak dari surga ketujuh dari dunia. Tapi secara umum, itu tidak membuat Fang Yu terlalu terkejut. Bahkan iblis bayangan besar menggunakan penindasan malam yang gelap untuk mengancam kehidupan sebagian besar makhluk, yang memberi sedikit tekanan pada Fang Yu. Namun kekuatannya sendiri gelombang www.novelringan.com gelombang masih belum cukup untuk mengancam Fang Yu. Oleh karena itu, pemikiran Fang Yu saat ini tentang bintang Datian Chen yang kuat hanya dapat bertahan di ranah Deng Xianjing. Di mata bintang Datian Chen, semua biksu di atas negeri dongeng bisa disebut orang suci. Menurut pernyataan Jihan Lei, ada 6 langkah untuk mendaki negeri dongeng, dan langkah ke-6 adalah menjadi peri sejati. Dengan kata lain, apa yang dipikirkan para biksu di bumi tentang naik menjadi peri, sebenarnya, itu adalah sesuatu yang hanya bisa diselesaikan setelah mencapai langkah ke-6 Deng Xianjing. Artinya, kenaikan sebenarnya harus terjadi ketika langkah ke-6 mendaki negeri dongeng. Pikir Fang Yu, mereka bertiga berjalan jauh, melihat ke bawah ke langit, dan mereka bisa melihat pemandangan secara samar-samar. Keadaan di kawasan Dayang Men lebih mirip dengan di kawasan perbatasan selatan. Kebanyakan orang tinggal di kota demi kota, tetapi di luar kota seringkali terdapat sekte dan keluarga. Kota-kota ini berada di bawah kendali Istana Kaisar Dayang dan menerima semua perintah. Bagi Fang Yu, struktur ini tentu saja merupakan hal yang baik. Artinya, ia hanya perlu menyingkirkan keagungan dunia seperti Kaisar Dayang seperti dulu, menyingkirkan seluruh paviliun Wandao di Dayang Men yang luas. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, ketiga Fang Yu tiba di luar kota Dayang tempat Istana Dayang berada. Untuk memasuki Istana Dayang harus masuk ke kota Dayang terlebih dahulu. Ketiga Fang Yu turun dari langit dan mendarat di luar kota Dayang. Kali ini, dia tidak mendapat hambatan apapun, mengikuti di belakang sekelompok orang, dan memasuki kota Dayang seperti ini. Kota ini terlalu besar, lebih besar dari kota manapun di perbatasan selatan kita. Su Jialu melihat sekeliling dan berseru. Memang dibandingkan kota di perbatasan selatan, kota Dayang ini beberapa kali lebih luas dari jalan raya. Orang-orang di sini tampaknya tidak jauh berbeda dengan orang-orang di perbatasan selatan, baik dalam berpakaian maupun berpenampilan, termasuk bahasa. Trio Fang Yu bergerak maju menuju Istana Dayang. Saat ini, di dalam penjara bawah tanah di Istana Kaisar Dayang. Seorang pria tua berjubah hitam sedang berjalan menuju sel.
Hidungnya sangat panjang dan bengkok seperti paruh elang, terlihat sangat jahat dan tercela. Di mana makhluk roh itu ditahan? Pria itu menghampiri seorang penjaga dan bertanya, "Laporkan kepada Lord Kong Yu bahwa bawahanmu telah memenjarakan makhluk roh di penjara es bawah tanah sesuai perintahmu." Penjaga itu segera membungkuk dan menjawab dengan hormat, "Oke, bawa aku ke sini dan lihat." Kong Su berkata dengan ringan. Segera, penjaga itu memimpin, dan Kong Yu mengikuti di belakang. Keduanya memasuki ruang bawah tanah dan terus berjalan hingga mereka mencapai tingkat bawah tanah kelima. Di depan sel yang memancarkan udara dingin, penjaga berhenti dan berkata, "Tuan Kong Yu, makhluk roh itu ada di dalam, seperti yang Anda katakan sebelumnya." Setelah memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah, auranya benar-benar jauh lebih lemah, tidak lagi mampu berjuang. Hehe, Kong Yu mencibir, mendorong pintu sel dengan tangan kanannya dan berjalan masuk. Dadada, suhu di dalam sel lebih rendah, tapi sangat sunyi. Kong Yue berjalan maju perlahan, cahaya keemasan samar bersinar di tubuhnya. Sebelum mencapai dinding es di bagian terdalam sel, meski cahayanya redup, terlihat jelas sesosok tubuh yang terikat oleh kunci es. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah tua dan jubah merah, wajah dan lengannya yang terbuka ditutupi lapisan es tipis, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. "Kamu bisa melawan, tapi apapun yang terjadi, aku akhirnya menangkapmu." Kong Yu berkata sambil tersenyum dingin. Jelas itu adalah seorang wanita yang dikurung di dalam es. Jika diperhatikan lebih dekat, bahkan terlihat kulit wajahnya dan beberapa bagian kulit lengannya ditumbuhi bulu merah, namun kilapnya redup. "Siapa kamu?" Gadis itu mengertakkan gigi, suaranya penuh amarah. "Siapa kami? Kamu tidak bisa melihat ini." Kong Mi berbalik, memperlihatkan tanda emas mirip matahari di balik jubah hitam yang dikenakannya. Gadis itu sepertinya belum pernah melihat tanda ini. "Ya, kamu adalah makhluk roh. Wajar jika kamu tidak mengenal kami." Kong Yu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahumu, kami adalah biksu dari Istana Kaisar Dayang." Apa yang ingin kamu lakukan?" Gadis itu gemetar karena kedinginan, dan luka di tubuhnya terkikis oleh hawa dingin, menyebabkan rasa sakit yang hebat. "Kami menemukan bahwa kamu mirip dengan sejenis binatang suci, dan penampilannya juga mirip." Kong Su menyeringai, "Kamu pasti ada hubungannya dengan binatang suci legendaris Phoenix." Mendengar kata-kata ini, wajah gadis itu sedikit berubah. "Kamu tidak harus mengakuinya, tapi aku telah melihat adegan di mana kamu melepaskan api dengan seluruh kekuatanmu. Kamu pasti memiliki hubungan dengan Phoenix." Kong Yu berkata dengan senyum yang lebih sinis, "Dan Phoenix hanya terkait dengan metode kultivasi yang telah dilakukan Kaisar Sun. Saya akan menawarkan Anda kepada Kaisar sebentar lagi sebagai hadiah yang luar biasa." Setelah mengatakan ini, Kong Yu berbalik dan meninggalkan sel. Gadis itu mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkan kunci es di tubuhnya. Namun es di seluruh sel sangatlah istimewa, udara dingin yang dikeluarkan tidak terbatas pada permukaan, tetapi terus-menerus menembus ke dalam tubuh. Tubuh gadis itu tertutup es, sangat kaku hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah 1/4 jam, antar dia keluar, dan aku akan membawanya menemui Kaisar. Kong Yu keluar dari sel dan berkata kepada penjaga. "Ya," jawab penjaga itu segera. Fang Yu dan ketiganya sedang berjalan di sepanjang jalan di kota Dayang, dan tiba-tiba melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan mereka. Ke depan, Anda dapat mendengar sekelompok orang berbicara. "Apakah orang ini yang mencuri artefak suci Kaisar dari Istana Kekaisaran? Apakah ini terlalu berani?" Tidak menjadi masalah untuk menjadi berani, yang paling penting adalah bagaimana dia melakukannya. Mencuri artefak suci di bawah pengawasan begitu banyak orang kuat di Istana Kekaisaran, luar biasa. Apakah masih berguna mengeluarkan perintah hadiah sekarang? Orang ini bisa menyelinap ke Istana Kekaisaran dan mencuri artefak suci, dan bisa ditangkap setelah pergi. Mimpi yang luar biasa. Ada yang berdiskusi, ada yang kaget, ada yang bercanda, dan ada pula yang mempertanyakan kekuatan penjaga Istana Kekaisaran. Artefak suci dicuri. Fang Yu mendengar pesan kunci ini dan masuk ke kerumunan dengan rasa ingin tahu. "Air mendidih, hati-hati saat membakarnya," teriak Fang Yu, begitu saja dengan paksa diperas ke depan kerumunan. Di papan pengumuman publik, dia melihat isi perintah hadiah, matanya tertegun. Yang menarik perhatian Fang Yu bukanlah isi perintah hadiahnya,
melainkan potret di atas. Ini adalah pria dengan ujung dan sudut tajam, dan dia terlihat tampan. Namun hanya melihat wajahnya saja, tidak ada highlight khusus. Namun, Fang Yu mengenalnya. Chen Qianan. Itu adalah Chen Qianan yang pada awalnya dibawa keluar dari bintang roda kematian, dan kemudian berbohong kepadanya, dan akhirnya menghancurkan pintu misterius 3 arah dan melarikan diri. Fang Yu melihat pesanan hadiah dengan ekspresi dingin dan mata berkedip. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengetahui berita tentang Chen Qianan lagi, itu akan terjadi pada kesempatan seperti itu. Pencuri ini menyelinap ke istana kekaisaran dan mengambil mutiara surgawi dari peti harta karun kekaisaran. Kaisar sangat marah. Mereka yang menemukan pencuri ini gelombang www.novelringan.com gelombang hanya perlu melapor ke istana Dayang setempat untuk menerima banyak hadiah. Isi perintah hadiahnya juga sangat singkat. Situasinya juga sangat jelas. Chen Qianan menyelinap ke istana Kaisar Dayang dengan cara tertentu dan mengambil artefak suci Tianxiansu. Kejadian ini membuat Kaisar Dayang sangat marah, jadi dia mengeluarkan perintah hadiah dan menginginkan Chen Qianan di seluruh wilayah. Artefak suci, Chen Qianan. Fang Yu menyipitkan mata dan menyentuh dagunya. Kemudian, dia memandang pria parubaya di samping dan bertanya, "Bung, kapan ini terjadi?" Apa?" Pria itu bertanya balik. "Saya bertanya, kapan orang bernama Chen Qianan ini mencuri mutiara abadi surgawi?" Fang Yu bertanya lagi, "Kapan? Seharusnya tadi malam, atau pagi ini. Lagi pula, pesanan hadiah ini baru saja dirilis tidak lama kemudian." Pria itu berkata, "Itu dia, terima kasih," kata Fang Yu. Saudaraku, kamu tidak ingin menangkap orang ini. Jangan bermimpi, manfaat dari istana kekaisaran ini tidak begitu mudah untuk diambil." Pria itu membujuk, "Pikirkanlah, orang ini mengambil manik surgawi. Apakah mungkin untuk mundur dengan seluruh tubuh, kekuatannya mungkin rata-rata? Tentu saja tidak mungkin. Oleh karena itu, meskipun Anda benar-benar melihat orang ini, yang terbaik adalah berpura-pura tidak tahu, jika tidak, nyawamu akan hilang." Terima kasih sobat atas sarannya, saya tidak punya rencana untuk menangkap pencuri itu, saya punya hal lain. Fang Yu tersenyum. Setelah obrolan singkat, Fang Yu meluncurkan kerumunan. Tapi matanya sudah menjadi dingin. Pemikiran, teliti dan metode kejam Chen Qianan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Jika masih ada kesempatan untuk bertemu Chen Qianan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Setidaknya, Chen Qianan harus membayar mahal atas penghancuran pintu dalam 3 mata rantai. "Kepala, ada apa?" Su Jialu bertanya dengan pandangan berbeda ketika Fang Yu kembali. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, "Saya melihat seorang kenalan." "Akrab? Kenalan?" Su Jialu tertegun sejenak, lalu melihat pesanan hadiah di papan poster di belakang, dan berkata dengan terkejut, "Tuan, kenalan yang Anda sebutkan adalah orang yang diinginkan dalam pesanan hadiah." Mendengar kata-kata ini, Mo Qingran di samping juga memandang Fang Yu dengan kaget. "Benar," Fang Yu mengangguk. "Apakah dia temanmu?" Su Jialu bertanya dengan mata terbuka lebar. "Tidak, itu musuh," Fang Yu berkata sambil melirik Su Jialu. "Musuh? Kalau begitu," ekspresi Su Jialu terhenti. "Lupakan saja, lanjutkan ke istana kekaisaran, orang ini sulit ditemukan." Fang Yu berkata dengan ringan. Petik 2. Oke, melihat Fang Yu, Su Jialu tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Ketiganya terus berjalan menuju posisi istana Kaisar Dayang. Dalam pandangan Fang Yu, melihat Chen Qianan pada urutan hadiah di kota Dayang hanya dapat menjelaskan satu hal. Yaitu, Chen Qianan baru-baru ini muncul di kota Dayang dan mencuri manik-manik suci di istana kekaisaran. Tapi itu saja, di mana Chen Qianan saat ini, tidak ada petunjuk. Dengan pengetahuan Fang Yu tentang Chen Qianan, orang ini kini telah meninggalkan alam Dayangmen dengan kemungkinan besar. Hampir mustahil untuk menangkapnya. Namun, pencurian senjata suci itu sendiri membuat Fang Yu memikirkan cara untuk bertemu Chen Qianan lagi. Artinya, tunggu dan lihat. Karena Chen Qianan suka mengumpulkan artefak suci, maka, selama dia menunggu di samping artefak suci berikutnya sebelum dia melakukannya, dia bisa ditangkap. Namun, Datian Chensing memiliki total 10 artefak suci, dan tidak mungkin untuk memprediksi apa tujuan Chen Qianan selanjutnya. Jika kamu ingin menggunakan metode menunggu kelinci, kamu harus memasang eyeliner di sebelah semua pemilik artefak suci. Agak sulit.
Fang Yu berpikir sambil mengerutkan kening. Istana Dayang, di dalam aula yang megah. Tuan Kaisar, Kong Yu mohon bertemu denganmu. Kong Yu berdiri di luar aula, berbicara dengan keras. Di belakangnya, seorang gadis berambut merah tua masih terjebak dalam sangkar, terikat rantai es. Dua penjaga memegang sangkar. Masuk. Setelah beberapa detik, suara yang dalam terdengar dari aula. Kong Yu segera membawa kedua penjaga itu ke belakang dan memasuki aula. Pada saat ini, seorang pria sedang duduk di singgasana di bagian atas depan aula. Dia mengenakan jubah emas dan mahkota emas di kepalanya. Pupil di bawah alis pedangnya memancarkan semburan cahaya keemasan. Melihat pria ini saja membuatku merasa kagum. Suasana kaisar sepenuhnya tercermin pada pria ini. Inilah Jie Zun di alam Dayang Men, Kaisar Dayang. Kekuatan tertinggi dikabarkan telah disucikan. Namun wajah Kaisar Dayang saat ini tidak cantik, bahkan sedikit muram. Temui Tuan Kaisar. Kong Yu berlutut, dan dua penjaga di belakangnya juga meletakkan sangkar dan berlutut bersama. Apa masalahnya? Kaisar Dayang melirik sangkar itu, lalu memandang Kong Yu, dan bertanya dengan tidak sabar. Saya tahu bahwa tuanku bermasalah dengan pencurian bola abadi surgawi, jadi. Kong Yu menundukkan kepalanya dan berkata, bicara tentang bisnis. Kaisar Dayang tiba-tiba mengeluarkan suara pelan, dan suaranya bergema di aula seperti guntur. Kong Yu dan dua penjaga di belakangnya terkejut. Besar, tuanku, yang ini dibawa oleh tuanku, memiliki hubungan yang baik dengan binatang Phoenix. Kong Yu langsung berkata tanpa berkata apa-apa lagi. Oke, mendengar ini, Kaisar Dayang tampak tertarik, dan matanya kembali tertuju pada gadis di dalam sangkar. Pada saat ini, gadis itu juga sedang menatap Kaisar Dayang, tanpa sedikit pun mundur. Kaisar Dayang berdiri dan meraih tangan kanannya. Wow, seluruh sangkar digantung dan diterbangkan di depan Kaisar Dayang. Retakan, cahaya keemasan melintas di mata Kaisar Dayang, dan seluruh sangkar langsung berubah menjadi debu. Seluruh tubuh gadis itu melayang begitu saja di udara. Namun kunci es di tubuhnya masih ada. Tuanku, ini ditemukan oleh bawahanku di daerah Yuanshan besar di barat. Pada saat itu, dia menunjukkan wujud burung Phoenix, membakar api merah di sekujur tubuhnya, dengan nafas yang menakjubkan. Saat dia berada di bentuk manusia, budidayanya tidak tinggi, tetapi dia kejam. Pada saat itu, kekuatan saya meroket, dan saya mengirim beberapa tim elit untuk menangkap mereka berturut-turut. Semuanya gagal. Pada akhirnya, saya pribadi menembak dan menggunakan frigate Falun untuk menjatuhkannya. Kong Yu menunduk dan dengan cepat menjelaskan. Kejadian, Phoenix. Kaisar Dayang menyipitkan mata ke arah gadis itu, lalu mengulurkan jarinya. Ledakan, kunci es yang diikatkan pada gadis itu langsung hancur. Ketika dia menyadari pemandangan ini, wajah Kong Mei berubah sedikit dan berkata, Tuanku, lepaskan dia di sini, aku takut. Petik 2. Boom. Benar saja, pada saat kunci es terbuka, gadis itu langsung meledak dengan aura yang menakutkan. Panggil, banyak kembang api merah yang dilepaskan dari tubuhnya, menyala dengan sangat membara. Menusuk, pada saat yang sama, ada dua sayap besar yang terlihat di belakangnya, yang juga terbakar dengan api merah. Panggilan, suhu di seluruh aula tiba-tiba naik, sangat panas. Di saat yang sama, gadis itu telah sepenuhnya berubah menjadi penampilan burung Phoenix api, dengan nafas yang menakjubkan. Pupil matanya seperti terbakar, menatap Kaisar Dayang di depannya, ekspresinya dingin. Pada saat ini, Kaisar Dayang memandang gadis ini dengan kegembiraan di matanya. Nafas suci, kembang api merah, persis sama dengan hantu yang terlihat di lembah Senfeng, benarkah keturunan Senfeng? Kaisar Dayang menghormati hatinya gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Saat Kaisar Matahari masih memikirkannya, gadis itu sudah melesat ke arah Kaisar Matahari. Nyala api yang mengerikan menyapu Kaisar Dayang. Mata Kaisar Dayang berkedip, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan jari kanannya menyentuh ke depan. Retak, seluruh ruang di sekitar gadis itu hancur seperti cermin. Gadis itu mendengus kesakitan, dan bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya, dan darah berceceran. Turun dulu. Kaisar Dayang menunjuk ke bawah dan menekan ke bawah. Boom! Gadis itu jatuh ke udara dan menghantam lantai aula dengan keras, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara pecah. Engah! Gadis itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah,
tubuhnya gemetar hebat. Dia mengatupkan giginya, nyala api di matanya belum padam, dan ada suara gemuruh di tenggorokannya, berjuang untuk bangun. Putus asa. Pada saat ini, Kaisar Dayang sudah terbang keluar dari singgasana dan jatuh di depan gadis yang jatuh ke tanah. Cek-cek, lantai yang terbuat dari meteorit hitam telah hancur, tapi kamu belum pingsan, jadi kekuatan fisik, benarkah ada darah binatang itu? Kaisar Dayang memandang gadis itu dan tersenyum. Aku akan membunuhmu. Gadis itu sangat marah, giginya bergetar, dan api di tubuhnya menyala kembali. Papa, di saat yang sama, patah tulang di tubuh sembuh dengan cepat. Gadis itu meletakkan tangannya di tanah dan ingin bangun lagi. Namun saat ini, Kaisar Dayang mengangkat kakinya dan menginjaknya secara tiba-tiba. Ledakan, seluruh wajah gadis itu terinjak ke tanah, dan suara teredam kembali terdengar. Hanya, biarkan Kaisar menguji batas fisikmu. Kaisar Dayang menginjak wajah gadis itu, menekannya dengan paksa, dan berkata dengan dingin. Kakak, wajah gadis itu menempel erat ke tanah, dan tanah retak. Dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya, kemarahan di matanya tidak berkurang setengahnya. Kaki Kaisar Dayang masih menginjak wajahnya, dan terus mengerahkan tenaga. Tuan Kaisar, saya yakin dia memiliki darah hewan suci, kata Kong Yu, yang berlutut di belakang. Bagus sekali. Kaisar Dayang dengan rendah hati mengamati teratai merah, lengkungan sudut mulutnya menjadi semakin jelas. Untuk teknik yang dia kembangkan, keberadaan garis keturunan para dewa dan binatang bisa dikatakan sebagai tonik yang besar. Dibandingkan dengan esensi dan darah lain yang dia serap sebelumnya, garis keturunan binatang itu tidak berada pada level yang sama sekali. Saya sangat puas. Kaisar Dayang memandang Kong Yu dan tersenyum. Setelah kehilangan mutiara surgawi abadi, suasana hatinya sangat buruk. Tapi sekarang, bawahannya Kong Yu mengirim makhluk dengan darah binatang dewa, yang memulihkan suasana hatinya. Baik bagi orang dewasa untuk berbahagia, dan semua yang saya lakukan adalah membuat orang dewasa melangkah lebih jauh, kata Kong Miu sambil berjongkok. Kaisar ini akan memberimu hadiah yang cukup, jadi ayo mundur dulu. Kaisar Dayang memandang gadis di tanah dan tersenyum, Kaisar ini, saya akan menyerapnya sekarang. Ya, saya akan membawa bawahan lain keluar untuk melindungi hukum Kaisar. Kong Met segera sadar, bersujud lagi, dan meninggalkan aula bersama kedua pria itu. Di aula utama, hanya tersisa Kaisar Dayang dan gadis yang diinjak-injaknya. Ayo mulai. Kaisar Dayang mengendurkan kakinya dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Bas, cahaya kuat muncul di bawah telapak tangannya. Mengusir. Kemudian, lusinan sinar kecil ditembakkan. Sinar cahaya tersebut menembus ke berbagai bagian tubuh gadis itu. Gadis itu mendengus kesakitan, dan tubuhnya juga mengeluarkan jeritan seperti burung phoenix. Lampu merah di tubuhnya tersebar, dan napasnya menjadi sangat tidak stabil. Kakak, seluruh tubuh gadis itu gemetar, tangannya terus-menerus ditampar ke tanah, rasa sakitnya luar biasa. Namun dia menolak tanpa bersuara, amarah di matanya seolah mampu menelan langit. Kaisar Dayang membuka mulutnya dan menunjukkan senyuman nakal. Pada puluhan berkas cahaya di bawah telapak tangan kanannya, aliran darah terlihat jelas. Selama proses ini, aura Kaisar Dayang terus menguat. Hahaha, Kaisar Dayang menengadah ke langit dan tertawa, dengan nafas yang menakjubkan. Di jalan menuju Istana Dayang, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Ia merasakan sensasi panas datang dari area kemaluan. Melihat ke dalam, dia menemukan bahwa asal-usul Jin Feng gelisah dan terus melayang. Rasa ketertarikan yang tak bisa dijelaskan muncul. Fang Yu mengerutkan kening dan memandang Istana Kaisar Dayang di depan. Lalu, wajahnya sedikit berubah. Perasaan serupa belum pernah muncul sebelumnya. Terakhir kali muncul adalah ketika Hong Lian diancam nyawanya saat melawan naga menelan di dunia Phoenix. Inilah induksi antara Feng dan Huang. Lokasinya di depan, dekat sekali. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Istana Kaisar Dayang di depan, matanya berkedip-kedip. Kepala, ada apa? Su Jialu bertanya balik. Wow, tetapi saat ini, Fang Yu telah melepaskan energi aslinya, dan terbang dengan cepat menuju posisi Istana Kaisar Dayang, dengan sangat cepat. Kepala, Su Jialu terkejut dan berteriak. Menindaklanjuti, kata Mu Qingran, dan segera menyusul. Su Jialu, tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia hanya bisa terbang ke depan. Swiss,
Mereka bertiga berlari kencang di udara di kota Dayang. Banyak orang yang lewat di tanah melihat ketiga orang ini dan mulai menunjuk, wajah mereka terkejut. Ketiga orang ini tidak menginginkan nyawanya. Kamu tidak bisa terbang di udara di kota Dayang. Ini adalah perintah kematian yang dikeluarkan oleh kaisar sendiri. Siapapun yang melakukannya harus dipenjarakan di penjara air. Seseorang berkata dengan heran. Yang lain juga melihat ketiga orang yang terbang cepat di langit dengan mata simpatik dan terkejut. Terbang di kota Dayang, kontak langsung melanggar peraturan yang dikeluarkan Istana Dayang. Dalam 1/4 jam, mereka bertiga harus ditangkap oleh tentara Istana Kekaisaran, dan kemudian mereka harus berparade. Namun, saat ini, Fang Yu tidak banyak berpikir. Hong Lian telah naik, dan itu berada di Istana Kaisar Dayang, dan menghadapi ancaman nyawa. Pikiran Fang Yu berubah dengan cepat saat dia terbang menuju Istana Kaisar Dayang. Secara logika, dari sudut pandang basis budidaya Hong Lian ketika Fang Yu meninggalkan bumi, dia seharusnya tidak bisa naik begitu cepat. Namun, gerakan Jin Feng di tubuhnya nyata. Dan rasa pergerakan dan daya tarik ini kemungkinan besar mengarah pada teratai merah. Apapun yang terjadi, kamu akan tahu kapan kamu tiba. Fang Yu memandangi Istana Kaisar Dayang yang semakin dekat dengan matanya yang dingin. Memanggil. 2 menit kemudian, Fang Yu datang ke gerbang Istana Kaisar Dayang. Penjaga di sini sangat ketat, dan ada tim penjaga lebih dari 200 orang di depan gerbang. Melihat Fang Yu terbang di udara, sekelompok penjaga tertegun sejenak. Karena mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani terbang di depan Istana Kaisar Dayang, dan mereka tidak bermaksud berhenti dulu. Siapapun yang datang, segera hentikan. Berhenti. Seorang penjaga kembali sadar dan berteriak. Namun, Fang Yu tidak bermaksud berhenti sama sekali, dan terus menyerang ke depan. Serangan musuh, serangan musuh. Hati-hati, jatuhkan orang ini, dan jangan biarkan dia memasuki Istana Kekaisaran. Seorang penjaga berteriak ketika dia mengetahui bahwa situasinya tidak tepat. Saat ini, banyak penjaga telah merapal mantra dan mengaktifkan lingkaran sihir. Fang Yu sudah bergegas melewati gerbang Istana Kekaisaran, tetapi tiba-tiba tirai tipis muncul di depannya, mencoba menghentikannya. Pada saat yang sama, banyak penjaga di bawah bergegas mendekat. Sebagai penjaga Istana Dayang gelombang www.novelringan.com gelombang, alam kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada biksu biasa, dan mereka semua berada di atas alam surgawi. Oh, sungguh merepotkan. Fang Yu melihat ke tirai tipis di depannya, lalu melihat ke penjaga yang terbang di bawah, dan mengangkat telapak tangannya. Ledakan, energi yang sangat menyebalkan meledak dari telapak tangan dan meledak seketika. Boom, energi sihir yang menakutkan meledakkan ratusan penjaga di bawah, dan bahkan gerbang Istana Kekaisaran pun meledak hingga runtuh. Adapun tirai tipis di depan, Fang Yu bergegas keluar sambil meninju. Ledakan, tanah berguncang dan seluruh tirai tipis runtuh. Wow, Fang Yu berhasil memasuki Istana Kekaisaran. Serangan musuh, serangan musuh. Pada saat ini, penjaga di luar Istana Kekaisaran telah berbunyi, dan ada lebih dari selusin bangunan mirip menara penjaga di depan Fang Yu. Kalahkan dia, banyak penjaga yang berteriak, melepaskan berbagai mantra secara bersamaan, atau melemparkannya dengan berbagai senjata. Set, ho, berbagai hukum di udara dapat melonjak, dan berbagai hukum dapat meledak dengan hebat, dengan suara letupan di mana-mana. Su Jialu dan Mu Qingran, yang mengikuti di belakang, tampak sedikit tercengang saat melihat asap mengepul dan gerbang Istana Kekaisaran yang menderu. Desir-desir, busur dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya mengandung energi magis ditembakkan ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, melepaskan energi sebenarnya dari tubuhnya, menghilangkan semua pemboman. Di saat yang sama, tangannya membentuk busur panjang. Busur ilahi bulu perak. Maaf, aku sedang terburu-buru. Fang Yu menarik busur Dewa Bulu Perak, dan menembakkan serangkaian anak panah yang dapat dikondensasi dari selusin menara penjaga di depannya. Boom, 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 gerbang Istana Kekaisaran seperti kembang api, dan menara penjaga dihancurkan oleh pemboman, meledakkan awan debu. Kami butuh dukungan, Gerbang Istana Kaisar Dayang terus meledak, meratap, menjerit, dan berseru kemana-mana. Setelah Fang Yu memegang busur Dewa Bulu Perak dan menembakkan lebih dari selusin anak panah berturut-turut, tidak ada menara penjaga yang tersisa di depannya, hanya asap dan debu yang sangat tebal yang terlihat. Segera,
dia menyingkirkan busur Dewa Bulu Perak dan mengarahkan pandangannya ke posisi yang lebih dalam dari istana Kaisar Dayang. Matanya terpaku pada istana megah di kedalaman. Berdasarkan daya tarik Jin Feng di tubuhnya, dia dapat menentukan titik targetnya ada di istana itu. Guren, mungkin ada di dalam, dan sedang mengalami momen hidup dan mati. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju istana di kejauhan seperti roket. Pada saat ini, penjaga dari istana kekaisaran terus terbang keluar, berteriak dan ingin mencegat Fang Yu. Kalahkan pencuri ini, hentikan dia, serang dengan seluruh kekuatanmu, jangan biarkan dia pergi. Semuanya mendengarkan, ribuan penjaga bergegas keluar dan menyerang Fang Yu. Fang Yu, yang bergegas ke depan, memiliki mata dingin, melambaikan tangan kanannya dan berpikir. Panggil, badai yang sangat kuat meledak, yang masih mengandung nafas yang sangat dingin. Kakak, banyak penjaga yang tersapu angin dingin, tubuh mereka langsung kaku seperti es, jatuh dari udara. Bang, 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 tubuh yang membeku menghantam tanah, menimbulkan suara teredam. Wow, dan Fang Yu, semakin dekat ke istana di kedalaman istana Kaisar Dayang. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak nafas di luar? Pada saat ini, Kong Wei, yang sedang berdiri di luar istana, tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Panggil, suara terobosan di udara terdengar. Melihat ke depan dari posisi Kong Yu, dia hanya bisa melihat Fang Yu dengan cahaya kemasan berlari ke depan, membawa hembusan angin. Invasi musuh asing, invasi musuh asing. Saat ini, lusinan sosok muncul di kedua sisi istana. Orang-orang ini memakai baju besi emas dan memiliki aura yang sangat kuat. Kong Yu menatap Fang Yu yang terbang, wajahnya terkejut, tetapi di saat yang sama dia penuh dengan niat membunuh. Sekarang adalah waktu kritis bagi Kaisar untuk menyerap esensi dan darah makhluk roh itu, jadi dia tidak boleh diganggu. Tidak peduli apa, dia masih memiliki pengawal pribadi yang bergegas keluar dari kedua sisi istana, dan dia harus menangkap pencuri yang menyerbu istana kekaisaran. Serangan Tianyin, 48 penjaga terbang ke depan istana, menghadap Fang Yu yang bergegas masuk, dan menggabungkan keterampilan sihir mereka. Om, suara yang memekakkan telinga membentuk riak besar yang tembus cahaya di udara, meledak ke depan dengan cepat. Serangan gelombang suara, jarang terjadi. Fang Yu, yang sedang melihat ke udara, menyipitkan mata sedikit, merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari ledakan, dan mengangkat tangan kanannya. Wow, dia terus berlari ke depan, dan ketika dia hampir menyentuh gelombang suara, dia meninju ke depan. Ledakan, kekuatan penghancurnya menghancurkan. Gelombang suara yang mengerikan. Om, gelombang suara yang semula diledakkan ke arah Fang Yu dihancurkan oleh pukulan ini, dan diledakkan ke arah lain. Apa? Para penjaga di segala arah dibombardir oleh gelombang suara ini, bahkan jika gelombang suara menyebar, gendang telinga mereka hancur. Para penjaga berteriak, memegangi telinga mereka yang berdarah, dan jatuh ke tanah kesakitan. Yang lebih serius adalah jatuh ke tanah dan kejang-kejang, mulut berbusa dan mata memutih. Itu cukup kuat, dan bisa dianggap sebagai teknik pembunuhan skala besar. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan terus menyerang ke depan. Siapapun yang datang, segera hentikan. Wajah Kong Mei muram, dan tangannya terangkat. Telapak tangan kirinya berada di atas telapak tangan kanannya, dan ruang di tengahnya mengembunkan bola ajaib dengan cahaya kemasan. Bas! Cahayanya mekar seperti matahari saku. Di saat yang sama, ada cahaya kuat dari belakang Kong Yue, dengan nafas yang menakjubkan. Basis budidaya puncak surga 4 kali lipat dari alam transendensi telah dilepaskan sepenuhnya. Memanggil, namun, pada saat ini, Fang Yu melangkah sejauh ratusan meter dalam sekejap dan muncul kurang dari 50 meter dari Kong Mei. 48 penjaga yang mengenakan baju besi emas bereaksi dengan cepat, 12 di antaranya bergegas langsung ke Fang Yu, dan 36 lainnya melakukan mantranya lagi. Bum bum bum, semburan energi sihir lainnya melonjak dan suara gemuruh terus berlanjut. Gelombang energi magis muncul di depan Fang Yu, terus mengalir ke arahnya, menyusut. Kako, setelah energi hukum berkontraksi penuh, untuk menggerakkan anggota tubuh, Anda perlu mengerahkan kekuatan lebih dari 10 kali lipat sebelumnya. Metode rahasia matahari besar, matahari jatuh dari langit. Wajah Kong Yue dingin, dan tangannya terangkat. Bas, energi magis seperti matahari saku terbang tinggi ke langit dan berdiri di atas kepala Fang Yu. Ledakan,
Detik berikutnya, bola ajaib itu meledak dengan energi sihir panas, langsung menelan Fang Yu dan menembus tanah. Boom! Tanah meledak dan debu bercipratan. Titik. Di atas aula, suara luar tentu saja menarik perhatian Kaisar Dayang. Hanya saja dia tidak peduli. Penyerapannya kini berada pada masa kritis, sekali terganggu maka segala upaya sebelumnya akan hilang. Kaisar Dayang percaya bahwa anak buahnya dapat menghentikan orang keluar. Apakah itu temanmu? Kaisar Dayang menundukkan kepalanya sedikit, menyipitkan mata ke arah gadis di tanah. Gadis itu gemetar, dan ada rengekan menyakitkan di tenggorokannya. Tetapi saat ini, dia juga memiliki rasa ketertarikan yang kuat di hatinya. Dia familiar dengan perasaan ini. Fang Yu adalah Fang Yu. Hati gadis itu bergetar dan matanya berkedip. Dia adalah teratai merah yang baru saja bangkit dari bumi. Kamu masih memiliki teman? Apakah teman ini juga terkait dengan garis keturunan binatang suci? Sudut mulut Kaisar Dayang memunculkan senyuman sinis, dan warna tajam muncul di matanya. Honglian mengertakkan gigi, berusaha mengangkat kepalanya gelombang www.novelringan.com gelombang dan menatap Kaisar Dayang. Tindakan seperti itu menyebabkan senyuman di wajah Kaisar Dayang menjadi stagnan. Dia tidak menyangka bahwa dalam situasi yang sangat menyakitkan ini, alih-alih pingsan, Honglian masih berjuang untuk bangun. Kekuatan fisik dan kemauan seperti itu telah melampaui batasnya. Ini bonus yang diberikan kepadamu oleh darah binatang itu. Mata Kaisar Dayang bersinar terang, dan keinginan di matanya menjadi lebih jelas. Selama dia dengan lancar menyerap darah teratai merah, dia juga bisa mendapatkan bonus seperti itu. Mungkin itu bisa benar-benar disucikan. Hahaha, Kaisar Dayang membuka mulutnya dan tertawa, dan cahaya di tangannya menjadi lebih kuat. Rasa sakit Gulian sangat menyakitkan, dan sekali lagi ditekan dengan kuat di bawah tanah. Retakan. Fang Yu, yang dibombardir, merasakan jantungnya menegang. Ini menunjukkan bahwa Honglian benar-benar telah mencapai ambang hidup dan mati. Waktu hampir habis. Fang Yu mengangkat kepalanya dengan mata dingin. Dia mengepalkan tangannya dan memukul dengan keras. Ledakan. Kekuatannya meledak seperti kemiringan, meledakkan energi magis di sekitarnya seperti gelombang air. Di saat yang sama, energi sihir panas yang jatuh dari langit juga terhalang. Wow! Fang Yu menghilang seketika, terbang ke udara, dan menamparkan kedua telapak tangannya ke bola ajaib panas. Ledakan, bolanya ditembak dan meledak, kekuatannya tersebar. Pada saat ini, banyak penjaga dan Kong Mi tercengang, mata mereka ngeri. Tapi Fang Yu mengabaikan mereka, tetapi mengangkat tangan kanannya dan memanggil busur ilahi bulu perak lagi. Saat ini, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia telah melihat apa yang terjadi di kuil. Benar saja, itu Guremulian dipaksa menyerap darah di dalam tubuhnya. Mata Fang Yu dingin dan dia menarik anak panahnya. Wow, energi sihir yang menakutkan mengembun menjadi panah panjang. Panah panjang itu bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan, sedetik kemudian, panah panjang itu melesat. Memanggil, kecepatannya seperti seberkas cahaya, yang langsung melesat ke dalam istana. Jangan, Kong Yu dan banyak pengawalnya menyaksikan kejadian ini terjadi. Tapi sudah terlambat untuk menghentikan busur dan anak panahnya. Kecepatannya terlalu cepat, terlebih lagi, itu mengandung kekuatan sihir yang mengerikan. Boom, busur dan anak panahnya tidak mengenai, tapi energi sihir yang muncul menghancurkan banyak dekorasi di aula. Kaisar Dayang, yang sedang menyerap darah teratai merah, mengubah wajahnya secara drastis, dan mengangkat kepalanya, busur dan anak panah telah mencapai dirinya. Kaisar Dayang meraung marah dan tidak mau. Penyerapannya belum sempurna, tapi sekarang, dia harus menghentikannya untuk memblokir serangan frontal ini. Badan geng Dayangmen, Kaisar Dayang meraung, matanya bersinar dengan cahaya kemasan, dan perisai pelindung yang sangat tebal langsung mengembun di depannya. Boom, panah panjang meledak ke arah penjaga, dan kekuatan besar meletus. Seluruh aula berguncang hebat, dan tanah hancur. Di tengah asap dan debu, Kaisar Dayang hanya mendengar suara siulan. Di saat yang sama, ada nafas kuat datang ke arahnya. Kaisar Dayang memiliki mata yang menakjubkan dan siap untuk bertahan. Tapi saat ini, memanggil, terdengar suara siulan lagi. Kaisar Dayang masih di tempatnya, tidak terluka. Namun dia menyadari sesuatu, wajahnya berubah drastis. Nafasnya dilepaskan, dan asap di sekitarnya pun hilang. Pada saat ini,
teratai merah yang dia tekan di bawah kakinya, telah muncul puluhan meter jauhnya di tangan Fang Yu. Fang Yu memeluk Honglian dengan satu tangan, menatap Kaisar Dayang dengan mata dingin. Pada saat ini, teratai merah tidak pingsan, tetapi hanya kesadaran yang tersisa. Untungnya, kamu akan pergi setelah terlambat setengah langkah. Fang Yu menunduk dan berkata pada Honglian. Gulian tersenyum kecil, akhirnya tidak bisa menahannya, dan pingsan. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Kaisar Dayang. Apakah kamu, temannya? Kaisar Dayang bertanya dengan mata dingin yang sama. Benar, jawab Fang Yu. Apakah kamu tahu, di mana tempat ini? Nada suara Kaisar Dayang seperti hawa dingin di Gua Es Wanzang, sangat dingin dan menakutkan. Tentu saja saya tahu bahwa ini adalah istana Kaisar Dayang, dan Anda adalah Kaisar Dayang. Fang Yu tersenyum dingin dan berkata, aku mencarimu, tapi aku tidak berharap untuk menyelamatkannya. Kamu sedang mencari Kaisar ini. Kaisar Dayang sedikit menyipitkan mata. Ya, tapi untuk saat ini, aku tidak akan membicarakan alasan mencarimu. Fang Yu melirik Honglian yang tidak sadarkan diri, mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, aku harus membalaskan dendamnya terlebih dahulu dan memukulmu hingga cacat. Mendengar hal tersebut, Kaisar Dayang tercengang sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, kamu pikir kamu ini siapa? Setelah tersenyum, wajah Kaisar Dayang tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan nada suaranya muncul dengan niat membunuh yang mencengangkan. Bagaimanapun, Fang Yu masuk ke istana kekaisaran, mengganggu penyerapannya, dan mengejeknya secara langsung, yang membuatnya memiliki niat membunuh yang paling besar. Dia tidak pernah begitu marah saat ini. Hari ini, Kaisar ini harus membuatmu menyadari, apa yang menyakitkan. Kata Kaisar Dayang, nafasnya tiba-tiba meledak. Memanggil. Pada saat ini, Fang Yu telah memasukkan teratai merah di tangannya ke dalam ruang penyimpanan, dan pada saat yang sama sosoknya menghilang. Wow, ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Kaisar Dayang, kurang dari setengah meter jauhnya. Murid Kaisar Dayang sedikit berkontraksi, dan telapak tangannya segera terangkat. Roda Suan Nitian, kekuatan-kekuatan sihir yang memutar menyapu ke arah Fang Yu. Pada saat ini, tekanan seluruh ruang mencapai batasnya. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, tangan kanannya mengepal, dan dia membantingnya tiba-tiba. Ledakan, apa yang disebut roda Suan Nitian ditinju oleh Fang Yu sebelum terbentuk. Ledakan, tinju Fang Yu melewati energi magis ini, masih memiliki kekuatan tertinggi, dan menghantam dada Kaisar Dayang. Ekspresi Kaisar Dayang berkilat kaget, tapi dia tidak panik dan meraung. Hukum rahasia Dayang, dimiliki Jin Gang. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar Dayang seperti disepuh, dan lapisan cahaya keemasan muncul. Pada saat ini, seluruh dirinya tampaknya telah menjadi tubuh yang abadi. Apa? Kaisar Dayang meraung, dengan sepasang telapak tangan emas, dia menamparkan tangan kanan Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Melihat tindakan ini, mulut Fang Yu memunculkan senyuman sinis. Detik berikutnya, tinju berpotongan. Puff! Suara yang keluar dalam sekejap tidak seperti benturan antar tubuh manusia, tapi lebih mirip deru dua gunung logam raksasa yang bertabrakan. Mereka yang bergegas seolah hanya merasakan dengungan di telinga mereka dan kehilangan pendengaran untuk sementara. Boom! Tanah dan langit-langit tempat Kaisar Dayang dan Fang Yu berada. Kekuatan penghancurnya meledak. Kaisar Dayang memuntahkan seteguk darah, dan sepasang tangan emas retak oleh tinju Fang Yu. Dan ini hanyalah situasi yang terlihat di permukaan. Di dalam, kekuatan yang terkandung dalam kepalan tangan Fang Yu, seperti penggiling daging spiral, menyerang tubuh Kaisar Dayang dari telapak tangannya. Tulang tangan Kaisar Dayang, hingga tulang di dalam tubuhnya, hancur sedikit demi sedikit, dan suaranya menakutkan. Engah! Kaisar Dayang mundur beberapa langkah. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang menyemburkan seteguk besar darah, dan banyak retakan muncul di tubuh berwarna emas, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Dan ini hanyalah konsekuensi menerima pukulan Fang Yu. Tubuh Jin Gang yang diberkati oleh hukum rahasia Dayang bahkan tidak bisa menahan pukulan Fang Yu. Adegan ini tidak hanya meninggalkan banyak penjaga di belakang, tetapi Kong Yu juga tercengang saat melihatnya, sulit dipercaya. Bahkan Kaisar Dayang sendiri, tidak pernah menduganya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan Fang Yu yang tampaknya acak bisa mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Ini adalah hasil restunya terhadap tubuh Jin Gang.
Jika dia tidak memberkati tubuh Jin Gang, langsung terkena pukulan ini, lalu apa yang menunggunya? Tidak dapat membayangkan, tidak dapat membayangkan. Kamu, di mana kamu suci? Kaisar Dayang memandang Fang Yu, tidak bisa tetap tenang lagi, nadanya penuh keterkejutan. Tebak, Fang Yu tersenyum. Kaisar Dayang melihat penampilan Fang Yu yang percaya diri dan tak kenal takut, terengah-engah, ketakutan dan marah. Ini pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan kekuatan mengerikan. Terlalu kuat, meskipun itu hanya sebuah pukulan, itu telah menimbulkan bayangan psikologis padanya. Sekarang, dia perlu memulihkan tubuhnya dengan cepat. Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia tidak tahu. Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa alam Dayangmen, Kaisar Dayang, telah memasuki alam suci beberapa dekade yang lalu, tetapi sekarang tampaknya Anda belum mencapai alam Dengxian. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata dengan kecewa, lagi pula, aku merasa kamu tidak jauh lebih baik dari Yin Yang. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Dayang berubah. Dia benar-benar belum pernah masuk ke negeri ajaib Deng. Rumor dari dunia luar sebenarnya adalah berita palsu bahwa dia sengaja membiarkan orang lain melepaskannya. Alasan melakukan hal ini adalah untuk membangun keagungan yang lebih tinggi dan menghalangi bagian dalam dan luar. Faktanya, dia telah berada di puncak surga ketujuh di alam transendensi dan telah terjebak dalam kemacetan selama lebih dari 100 tahun. Setengah langkah ke depan, Anda akan mampu melampaui dunia fana dan menjadi orang suci yang legendaris. Namun, setengah dari langkah ini sudah terlambat untuk dilewati. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda terobosan. Ini adalah titik sakit Kaisar Dayang, dan ini juga merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir inti di alam Dayangmen. Hari ini, kemunculan Fang Yu, mengalahkan kebohongan yang diciptakan oleh Kaisar Dayang saat itu juga. Kaisar Dayang setara dengan ditelanjangi untuk dipamerkan di depan umum, sangat memalukan. Untungnya, tidak banyak orang luar yang hadir. Beritahu Kaisar ini, siapa kamu? Kaisar Dayang meraung. Wow, Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini, dan bergegas keluar lagi. Tidak ada yang bisa meremehkan Kaisar ini. Kaisar Dayang meraung, auranya kembali meroket. Meskipun tidak ada pengudusan, bagaimanapun, dia telah lama berkultivasi di alam transendensi lapisan ketujuh. Dengan bertumpuknya rambut tipis tersebut, aura yang ditampilkan Kaisar Dayang masih lebih kuat dari biksu lain yang pernah ditemui sebelumnya. Hanya saja kekuatan aura ini tidak berarti apa-apa bagi Fang Yu. Karena dia terlalu berpengalaman untuk berurusan dengan para penggarap alam transendensi. Tubuh para biksu ini dikatakan abadi, namun kenyataannya, mereka hanya mengandalkan energi spiritual dalam tubuhnya untuk mempertahankan fungsinya. Tubuh fisik seperti itu memang merupakan terobosan kualitatif dibandingkan biksu biasa. Namun di bawah tekanan kekuatan Fang Yu yang tidak pandang bulu, itu masih berupa selembar kertas kosong, tanpa perlawanan. Memanggil, Fang Yu memiliki sosok hantu, muncul di samping Kaisar Dayang. Saat ini, dia sudah memegang tongkat ajaib di tangannya. Hukum rahasia Dayang. Kaisar Dayang berteriak dan mulai membaca mantranya. Wow, pada saat ini, tongkat iblis surgawi Fang Yu telah diayunkan, dan itu mengenai bahu kiri Kaisar Dayang dengan keras. Retak, teriak Kaisar Dayang, kekuatan dahsyat itu menghancurkan seluruh tulang bahunya, dan pada saat yang sama tubuhnya tiba-tiba tenggelam ke tanah, menimbulkan suara gemuruh. Setelah aku melumpuhkanmu, aku akan memberitahumu siapa aku. Fang Yu berkata dengan dingin, mengangkat tongkat iblis di tangannya. Lagi, selamatkan Kaisar ini. Kaisar Dayang berteriak keras saat hendak berpisah. Saat ini, banyak penjaga di depan aula, termasuk Kong Yu, terkejut. Cepat selamatkan Kaisar. Kong Yu berteriak sambil merapalkan mantra pada saat yang bersamaan. Penjaga lainnya bergegas menuju Fang Yu dengan putus asa. Namun, kecepatan mereka, tidak ada satupun yang secepat tongkat iblis surgawi di tangan Fang Yu. Engah, tongkat ajaib itu pecah lagi. Kali ini, Kaisar Dayang tanpa sadar mengangkat tangan kanannya untuk memblokirnya, dan sebuah cincin di tangannya melepaskan kekuatan yang kuat, mengembunkan segel ajaib. Ledakan, namun, di depan tongkat iblis, segelnya hancur dan cincinnya hancur. Bas, dan pada saat ini, gelang di pergelangan tangan Kaisar Dayang bersinar kembali, dan perisai pelindung terkondensasi di permukaan tubuh dalam sekejap. Ledakan, tapi, tetap tidak bisa lepas dari nasib mudah dikalahkan oleh tongkat ajaib.
Kaisar Dayang mengangkat kepalanya, meraung histeris, dan cahaya keemasan yang kuat muncul di matanya. Engah, namun sedetik berikutnya, tongkat ajaib itu sudah mengenai kepalanya. Dengan suara yang teredam, sebagian besar kepala Kaisar Dayang tenggelam, dan sebagian besar nafas di tubuhnya lenyap. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, anggota tubuhnya sedikit bergerak. Tuan Kaisar, banyak penjaga di belakang bergegas mendekat, berteriak dengan liar, niat membunuh. Mereka semua adalah orang mati yang dilatih oleh Kaisar Dayang. Untuk menyelamatkan nyawa Kaisar, mereka berkorban tanpa syarat. Oleh karena itu, banyak penjaga bergegas ke depan Fang Yu, dan tidak melakukan serangan tambahan. Sebaliknya, mereka memeluk Fang Yu, dan Fa di tubuhnya bisa melonjak secara eksplosif. Mereka ingin mengandalkan penghancuran diri untuk membawa pergi Fang Yu. Engah kepulan, satu penjaga diikuti oleh penjaga lainnya, ditumpuk seperti boneka, mengikat Fang Yu di tengah menjadi gunung manusia. Lebih dari 20 penjaga, aura di tubuhnya pecah. Adegan ini sangat mengejutkan. Wow, Kong Yu terbang ke depan dengan cepat, menyelamatkan Kaisar Matahari dari tanah, dan bergegas keluar aula. Dia tahu bahwa jika lebih dari 20 penjaga ini meledakkan diri, kekuatan yang mereka hasilkan bahkan mungkin menghancurkan seluruh istana Dayang. Jangan lama-lama di sini, hidup Kaisar Dayang. Banyak penjaga meraung. Pada saat yang sama, ketika energi spiritual dalam tubuh mencapai titik kritis, ia akan meledak. Tapi saat ini, wow, tepat di atas Rensan, pusaran air muncul. Pusaran air mengeluarkan hisapan yang kuat. Menjauhlah dariku. Suara dingin terdengar. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari pusat Rensan. Kekuatan ini menghempaskan semua penjaga yang ingin meledak. Boom-boom. Pada saat ini, tubuh para penjaga ini meledak seperti bom satu demi satu. Desir, desir, desir. Namun, kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan mereka sepenuhnya diserap oleh pusaran yang muncul di atas, dan menghilang. Tentu saja, seluruh aula masih sangat terpengaruh, terus bergetar, asap. Memanggil, saat kosong, Fang Yu mengejar ke arah Kong Yufei. Saat ini, di luar aula, Su Jialu dan Mu Qingran baru saja tiba. Mereka melihat Kong Yu melarikan diri dengan cepat. Gelombang www.novelhall.com. Gelombang Kong Yu membawa Kaisar Matahari dan melarikan diri sejauh 100 meter, begitu cepat sehingga hanya tersisa di udara. Memanggil, tapi pada saat ini, cahaya perak langsung menembus langit, menembus tubuhnya. Engah, di udara, Kong Yue membuka matanya lebar-lebar, dan lubang darah muncul di tengah kepalanya. Mati. Kong Yu tidak pernah menyangka akan mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Hula, nafas panas yang keluar dari lubang. Darah, langsung menyulut api biru. Dalam sekejap, seluruh tubuh Kong Yue disebarkan oleh api dan terbakar dengan cepat. Seluruh tubuhnya kaku, dan Kaisar Matahari di tangannya jatuh. Ledakan, Kaisar Dayang jatuh ke tanah, dan Kong Yu di langit, telah berubah menjadi abu terbang. Putus asa. Fang Yu jatuh di depan Kaisar Dayang. Cahaya perak terbang kembali dari kejauhan dan berdiri di belakang Fang Yu. Tombak suci di langit, dikatakan melumpuhkanmu, kamu harus dipukuli sampai lumpuh, untuk apa kamu lari? Fang Yu mencibir, memegang tongkat iblis di tangannya, dan mengambil langkah maju. Tidak, jangan. Kaisar Dayang memandang Fang Yu yang sedang berjalan, hatinya hancur total, hampir memohon. Namun, setelah 2 detik, puff, bang, satu tongkat jatuh ke tubuh Kaisar Dayang. Di halaman besar di depan aula, teriakan Kaisar Dayang bergema. Saat ini, banyak pemimpin dan penjaga di istana kekaisaran telah tiba. Melihat pemandangan ini, mereka menghentikan gerakan di tangan mereka, dan wajahnya pucat. Orang terkuat dalam pikiran mereka, Kaisar Dayang yang disucikan. Pada saat ini, dia dipukuli dengan tongkat oleh seorang pria yang sangat muda. Sungguh pemandangan yang tragis. Di penghujung pertarungan, Kaisar Dayang hanya bisa terbaring di tanah, seperti sebongkah lumpur sambil merintih. Fang Yu baru saja berhenti dan melihat sekeliling. Setelah mencapai pandangan Fang Yu, semua komandan dan penjaga gemetar dan mundur maju mundur. Ada keheningan di sekeliling. Tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada yang tahu harus berkata apa. Bahkan Su Jialu dan Mu Qingran di udara tercengang saat ini. Sebagai sesama pelancong, mereka tahu betul kekuatan Fang Yu. Tapi masalahnya, terlalu cepat.
Ini sangat cepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masuk dari gerbang istana kekaisaran? Tidak selama 5 menit. Mereka baru saja merasakan bahwa di depan aula ini, mereka telah melihat Fang Yu mengalahkan Kaisar Dayang. Anda tahu, rumor bahwa Kaisar Matahari telah memasuki ranah kekuasaan tertinggi orang suci. Tapi, pada saat ini, veteran satu dunia yang tinggi ini jatuh ke tanah, tulangnya hancur dan dia sekarat. Terlalu kejam. Ini sangat kejam. Su Jialu memandang Fang Yu di bawah dengan wajah pucat dan ketakutan di matanya. Jika dia memilih Fang Yu sebagai musuh, apa yang akan terjadi padanya? Saya khawatir bahkan abunya pun telah terangkat. Dan Mu Qingran, yang berada di samping, memandang Fang Yu, selain terkejut, warna-warna aneh muncul di matanya yang indah. Pria yang kuat secara alami cukup menarik. Baiklah, Fang Yu bertepuk tangan, memandang Kaisar Dayang di tanah, tersenyum dan berkata, sekarang saya dapat memberitahu Anda siapa saya. Kaisar Dayang membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu, hanya ada permohonan dan ketakutan di matanya. Dari memulai jalur kultivasi hingga menjadi dewa dunia, dia tidak pernah mengalami pukulan pahit seperti hari ini. Sekarang, tidak ada kemarahan atau kebencian di hatinya, yang ada hanya ketakutan dan kenangan. Suatu kali, dia merasa bahwa dia tidak takut pada siapapun kecuali orang suci, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, lawannya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas merasakan kematian yang mendekat. Pria yang tampak biasa di depannya adalah eksistensi nyata yang mematikan. Satu langkah lebih jauh adalah kematian. Dia tidak ingin mati. Dia tidak boleh mati. Saya Fang Yu dari gerbang Yuhua. Fang Yu berkata dengan ringan, mungkin kamu tidak mengenalku, lagi pula, kamu cukup jauh dari alam Dayangmen. Fang Yu, mendengar nama ini, Kaisar Dayang hanya merasa familiar. Setelah memikirkannya sejenak, hatinya terguncang. Fang Yu dari Yuhuamen. Dia telah mendengar nama ini baru-baru ini, tapi dia tidak peduli. Pada saat itu, dia masih merasa bahwa Fang Yu adalah orang yang terkenal dan terhormat, dan ketika ketajamannya terungkap, cepat atau lambat dia akan dibunuh. Tapi sekarang, Fang Yu benar-benar mendatanginya dan menghajarnya. Aku akan memberitahumu lagi, gadis yang baru saja terpesona olehmu adalah temanku. Fang Yu memandang Kaisar Dayang dengan merendahkan, mengangkat kaki kanannya dan menginjak wajahnya, saya ingin berdamai dengan Anda. Saya mendiskusikan beberapa hal, tetapi saya tidak berpikir Anda akan memaksa saya melakukannya. Kaisar Dayang sangat sedih dan berteriak, lepaskan aku, lepaskan aku. Aura di tubuhnya dilepaskan dalam jumlah besar, dan dia sedang memperbaiki tubuhnya. Namun, rasa sakitnya terus meningkat. Sekarang, aku beritahukan kepadamu tujuan kedatanganku kepadamu. Fang Yu berkata, saya memerintahkan Anda untuk menghancurkan paviliun Wandao di seluruh wilayah Dayangmen dalam waktu sesingkat mungkin. Mendengar ini, Kaisar Dayang jelas terkejut. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Fang Yu mengangkat alisnya dan menekan kaki kanannya. Ah, aku tahu, aku akan melakukannya. Kaisar Dayang berteriak kesakitan. Oke, pergi dan beri perintah sekarang. Fang Yu melepaskan kakinya, mundur selangkah, dan menyipitkan matanya. Aku akan menunggumu di sini sampai kamu selesai membongkar semua paviliun Wandao, dan aku akan pergi. Aku butuh sedikit waktu. Kaisar Dayang masih terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Energi spiritualnya dengan cepat memperbaiki tubuhnya, tetapi lukanya terlalu banyak dan derajatnya terlalu serius. Bahkan budidaya alam pelarian surgawi ketujuh, itu akan memakan banyak waktu. Fang Yu tidak terburu-buru, dan mundur beberapa langkah. Dan di sekitarnya, lebih dari 2.000 tentara dan pemimpin telah berkumpul. Tetapi saat ini, tidak ada yang berani bergerak, dan hanya bisa memandang Fang Yu dengan ketakutan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar memberi perintah untuk segera membongkar paviliun Wandao di berbagai area, lebih cepat lebih baik. Kaisar Dayang meraung. Ya, para komandan di sekitarnya pulih dan segera berbalik dan terbang keluar. Fang Yu mundur ke belakang dan memanggil Red Lotus dari ruang penyimpanan. Guren masih koma. Fang Yu membaringkannya di tanah dan meletakkan tangan kanannya di dahinya. Bas, cahayanya bersinar. Kondisi fisik Hong Lian masih dalam kondisi yang sangat lemah, tapi untungnya, dia telah memperoleh warisan Divine Phoenix, dan tubuh fisiknya telah berubah dan memiliki ketahanan yang kuat. Saat ini,
dia dengan cepat memulihkan darahnya. Makhluk biasa telah menyerap begitu banyak darah, mereka mati mendadak. Fang Yu menanamkan energi sejati ke dalam tubuh Hong Lian dan memulihkan beberapa luka yang terlihat jelas. Lambat laun, kulit Gulian yang pucat dan seperti kertas kembali ke warnanya. Dengan cara ini pada dasarnya tidak ada masalah. Fang Yu melepaskan tangannya, berdiri dan memandang Kaisar Dayang. Saat ini, tubuh Kaisar Dayang juga sudah pulih dengan baik, sudah berjuang untuk berdiri. Meskipun tubuh fisik Escape Realm dipertahankan oleh aura, efeknya sangat bagus. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dalam hatinya, para biksu biasa menderita luka seperti itu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang saya sudah mati dan tidak berguna. Kaisar Dayang berdiri dan menatap Fang Yu, ketakutan di matanya masih belum hilang. Dia masih takut mati. Dia tahu bahwa Fang Yu ingin melakukannya sekarang, dan dia tidak dapat melarikan diri sampai mati. Hai, saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Kaisar Dayang sangat ketakutan sehingga kakinya melunak dan dia langsung berguling ke tanah. Aku bisa memberimu segalanya, selama kamu tidak membunuhku. Kaisar Dayang berlutut dan memohon belas kasihan, dan bahkan mulai bersujud. Melihat pemandangan ini, mata banyak penjaga di sekitarnya melebar, dan mentalitas mereka hampir runtuh. Di mata mereka, Kaisar Matahari yang tak terkalahkan, sebenarnya berlutut dan memohon belas kasihan. Pernahkah mereka membayangkan pemandangan seperti itu? Fang Yu berjalan menuju Kaisar Dayang perlahan, dan tidak berhenti sampai dia berada di depannya. Kamu bilang, apa yang diperlukan? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Ya, permintaan apapun boleh, mohon saja untuk menyelamatkan hidupku, kata Kaisar Dayang. Kalau begitu, berikan aku posisi kaisarmu, kata Fang Yu. Kaisar Dayang menggelengkan tubuhnya, namun mengangkat kepalanya dan berkata, ya, saya dapat segera memberi Anda posisi Kaisar Sun. Fang Yu memandangi wajah Kaisar Dayang, ketakutannya bukanlah penyamaran. Yang jelas kali ini saya menjumpai kepala yang bertulang rawan. Dewa dunia yang agung, yang bertindak begitu tidak berguna, dapat digambarkan sebagai pukulan telak bagi kelompok manusia di sekitarnya. Namun Kaisar Dayang sepertinya tidak peduli. Fang Yu tidak peduli lagi. Lupakan saja, aku hanya bercanda, posisi Kaisar masih disediakan untukmu. Namun, kamu harus menerima kontrak darah. Fang Yu berkata dengan tenang, sejak saat itu, kamu harus sepenuhnya mematuhiku. Jika tidak, aku akan membunuhmu.